Namaku Hashim As'ari. Aku asli dari Cicurug, Sukabumi. Teman-temanku sering memanggilku Ari. Ya, Ari nama panggilanku. Kejadian yang aku alami ini kurang lebih terjadi sekitar 3 tahun yang lalu. Ketika aku bekerja di sebuah minimarket perbatasan Sukabumi dan Bogor, tepatnya di daerah Ciawi. Dari tempat tinggalku ini kira-kira menempuh jarak 28 kilo. Cukup jauh untukku jika aku bekerja memakai shift. Untungnya perusahaanku di mana aku bekerja ini menyediakan mes untuk karyawan yang tempat tinggalnya jauh. Aku baru bekerja 2 tahun dan aku mengambil mes di sana. Jika pulang ke rumah pun hanya ketika kebagian jatah libur. Aku biasa pulang pagi atau siang karena jalan menuju rumahku jika malam cukup rawan. Kondisi jalan yang tidak rata, banyak cekungan dan lubang yang menganga di hampir setiap jalurnya. Ditambah banyaknya mobil yang bertonase cukup besar lewat di jalur itu, seperti mobil kontainer, truk, dan mobil dengan muatan air mineral. Karena memang daerah asalku terkenal dengan kawasan industri tekstil dan air mineralnya. Saranku untuk yang pertama melewati jalur terusan Sukabumi dan Ciawi ini memang harus ekstra hati-hati. Hampir di setiap tahun ada korban kecelakaan, khususnya bagi pengendara roda 2. Tak jarang korban pun tewas di tempat dengan kondisi yang mengenaskan. Hingga warga setempat menyebutnya dengan jalur tengkorak. Ada mitos yang menyebar di kalangan masyarakat sekitar tentang sosok penunggu kawasan jembatan daerah Cimande yang katanya suka meminta tumbal. Pembangunan jembatan penghubung pun selalu terhambat. Alasannya tidak masuk akal. Dan pembangunannya pun tak kunjung selesai. Singkat cerita, saat itu aku kebagian masuk shift 2. Dari jam 2 siang sampai jam 10 malam. Aku bekerja bersama 3 temanku dengan tugas yang berbeda-beda. Sebelum pergantian shift, anak-anak yang lain merencanakan untuk makan malam dengan memasak sendiri ya. Orang Sunda biasa menyebutnya dengan ngaliwet. Aku pun mengiyakan rencana teman-temanku itu. Oke sip, boleh juga tuh. Kalau gitu kalian yang masuk pagi-pagi bagi tugas ya. Kami yang masuk siang fokus dulu kerja. Gimana? Jadi nanti sisanya ada yang masak, terus kita kerja, terus nanti gantian beres-beres. Mantap. Yang lain pun mengiyakan. Setelah jam 4 sore, yang lain sibuk menyiapkan peralatan, bahan-bahan untuk memasak di dapur karyawan yang tepatnya berada di lantai 2. Toko ini mempunyai 3 lantai. Tempat di mana nanti kami akan makan-makan adalah di lantai 3. Karena di lantai itu pemandangan kota Bogor terlihat cukup jelas. Bagus untuk santai di malam hari. Aku pun bersama 3 temanku yang satu shift sibuk bekerja di lantai 1 toko itu. Hingga sekitar jam 9 malam, aku membereskan lantai luar
karena siap-siap untuk menutup toko. Minimarket ini tidak 24 jam. Malam itu cukup ramai pengunjungnya. Hingga satu persatu pun kondisi sudah mulai sepi. Hingga ketika aku sedang beres-beres, dari arah jalan terlihat ada dua orang yang berboncengan mengendarai satu motor yang berhenti di minimarket ini. Mereka membuka helm. Salah satu dari dua orang itu mukanya cukup familiar denganku. Siapa ya? Terutama yang duduk di bonceng. Itu kalau nggak salah Erik deh, teman SMA aku dulu. Erik yang duduk di bonceng itu pun turun dari motor. Tanpa berkata-kata lagi aku langsung menyapanya. Dia pun melihat ke arahku, sedikit berpikir. Kemudian dia mengangkat alisnya dan menunjuk ke arahku. Ari? Oh, kamu Ari kan? Oh, kamu kerja sini, Ri? Iya, Rik. Mau kemana? Mau beli minum nih. Sekalian lewat mau pulang. Tadi habis jalan sama teman. Ini namanya Anes. Hai, halo. Oh, gitu. Kebetulan nih lagi mau pada ngeliwat. Udah makan belum? Ikut aja lah. Sebentar. Lagi pada masak sekarang, langsung makan. Biar gak masuk angin, yuk. Udahlah, santai sambil cerita-cerita. Masuk. Begitu kataku. Erik pun mengiyakan. Kami bergegas masuk ke dalam toko dan gabung bersama teman-temanku yang lain. Kami bercanda gurau. Sesekali aku membahas tentang masa SMA. Erik adalah teman sebangkuku. 3 tahun aku bersamanya. Bisa dibilang kami teman dekat. Namun setelah lulus, aku kehilangan kontaknya. Dan baru kali ini ketemu lagi. Kami banyak bercerita. Hingga tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 12:30 malam. Setelah selesai makan, kami membereskan sisa-sisa makanan. Aku berkata pada Erik, "Bro, nginep aja di sini. Udah malam. Kalau pulang mesti ngantuk. Udah nginep aja di sini. Ada mes kok." Erik pun hanya tersenyum. Oh, nggak apa-apa. Lain kali aja, Ri. Soalnya aku sama teman aku Anes nih. Besok mau kerja pagi, takut telat nanti kesiangan. Kapan-kapan aja ya. Makasih pisan nih. Minta kontak kamu dong, Ri. Oh, gitu. Ya udah. Ini nomor saya. Erik mencatat nomor handphoneku. Lalu dia pun bergegas pergi dengan mengendarai motornya itu. Dan kami pun di lantai 3 bergegas beres-beres. Siap-siap tidur. Karena besok pun aku harus masuk pagi. Setelah beres semua dan mau istirahat. Iya. Ada satu hal yang aku lupa. Kalau stok di depan toko sudah habis. Aku lupa menggantinya. Daripada kena omel dan yang lain pun sudah tertidur, aku pun bangkit dan bergegas kembali ke gudang.
yang letaknya di bawah untuk mengambil barang itu. Tiba-tiba terdengar ada yang mengetuk pintu rolling door ini. Siapa ya? Penasaran, aku pun coba mengintipnya. Tidak terlihat ada siapa-siapa. Namun, ketukan itu jelas terdengar. Bahkan pintu rolling door ini pun bergetar. Sampai Ari, ada suara yang memanggilku. Terpaksa aku harus membukanya. Dan ketika aku buka pintunya, kamu, Rick. Kenapa balik lagi? Ini ketinggalan. Ternyata itu temanku Erik. Dia terlihat kedinginan. Dia pun berkata padaku, Ri, saya ngikut nginep di sini ya. tuh kan, tadi ditawarin gak mau. Yaudah masuk, dingin di luar. Sampai menggigil gitu. Yuk santai aja. Aku pun mempersilahkan Erik untuk masuk. Sepertinya temannya sudah pulang duluan. Aku mengajaknya ke atas, ke mes yang berada di lantai 2 ini, untuk tidur. Dia pun mengikutiku. Singkat cerita, aku pun tidur bersebelahan dengan Erik. Dia tidur menyamping, memunggungiku. Aku menutup mataku dan coba terlelap. Hingga aku mendengar, Ari, aku belum siap pulang. Ari, aku belum siap pulang. Aku mendengar Erik mengigau. Aku pun hanya menepuk punggungnya. Jangan ngigau, berisik. Kalau belum siap pulang tidur aja di sini. Kan udah nginep juga. Antuk. Begitu kataku, sambil membenarkan posisi tidurku. Gak tak lama aku terlelap. Sampai kira-kira jam 1 lebih hampir setengah 2, handphoneku berdering. Siapa sih malam-malam gini telepon? Nomor gak dikenal lagi. Males banget ya. Karena aku tidak tahu nomor siapa, aku tidak menggubris panggilan itu. Hingga handphone itu berdering lagi. Oh, siapa sih ini ya? Karena mengganggu, aku langsung mengangkat telepon itu. Halo, siapa nih malam-malam gini? Lagi tidur tau gak? Hah? Anes mana? Oh, temennya Erik. Tadi ya, kenapa? Nes. Halo? Ri, ini si Erik kecelakaan. Hah? Ya Tuhan. Aku terbangun dan kaget. Halo? Tak sempat dijawab, tiba-tiba handphoneku putus sambungannya. Tiba-tiba muncul pesan singkat di sana. Ri, cepat ke rumah sakit Ciawi sekarang juga. Erik kecelakaan.
kalau Erik kecelakaan, terus yang di sebelahku ini siapa? Di sebelahku masih meringkuk orang yang aku pikir itu Erik. Orang itu masih mengigau sambil manggil namaku. Lagi-lagi terdengar dia berbicara seperti itu. Ari, aku belum siap pulang. Ari, aku belum siap pulang. Aku lalu coba menepuknya. Astaga! Tiba-tiba saja tubuhnya berbalik dan terlihat wajah yang sudah hancur penuh dengan darah. Iya, wajahnya terlihat sudah tidak berbentuk. Wajah bibirnya yang setengah menganga. Dengan suara parau, dia berkata, Ari, aku belum siap pulang. Aku bergegas berdiri dan membangunkan yang lain. Dan setelah teman-temanku yang lain bangun, sosok itu pun hilang. Setelah itu kami pun bergegas pergi ke rumah sakit itu, yang jaraknya cukup dekat dari toko di mana aku bekerja. Sampai di sana aku langsung ke pos satpam dan bertanya, korban yang kecelakaan baru saja terjadi itu di mana? Penjaga pun menunjukkan arahnya. Dan kami berhenti di tempat yang ditunjukkan penjaga itu. Itu kamar mayat. Dengan berjalan pelan, kami menuju kamar mayat itu. Di sana ada 2 petugas dan 2 polisi di pojokan kamar. Kulihat Anes sedang duduk dengan muka yang pucat dan lemas. Aku melihat Anes. Anes tidak melihatku. Dia nampak syok. Aku pun meminta izin ke penjaga untuk masuk melihat korban. Kami pun satu persatu masuk kamar yang ditunjukkan dengan jantung yang berdetak cukup kencang saat itu. Di sana tergeletak seorang laki-laki. Di ranjang besi itu memakai celana jeans, sepatu, dan jaket. Iya, aku kenal. Itu Erik. Kepalanya ditutup kain hitam dengan darah segar yang masih mengucur di bagian atas kepalanya. Ke sekejur tubuhnya itu. Kakiku lemas. Aku merasa tidak bertenaga. Aku sangat kaget dan tidak menyangka temanku yang tadi baru saja bertemu, makan bersama, sekarang sudah meninggal. Dengan kondisi yang memprihatinkan. Wajahnya hancur seperti terkena aspal. Sepertinya almarhum datang berpamitan pada aku saat itu. Sebelum subuh, temanku yang lain menyarankan aku pulang duluan ke toko karena akan jaga pagi, dan menyuruhku beristirahat sejenak. Shock, kaget, aku tidak menyangka apa yang terjadi pada aku malam itu. Melihat Erik yang mengetuk pintu berbicara padaku. Ya, mungkin itu arwahnya Erik. Waktu pun berlalu. 7 hari dari kejadian itu, aku masih bekerja seperti biasa. Ketika itu aku kebagian masuk malam lagi.
Tepatnya malam Selasa seperti biasa. Ketika itu pelanggan sedang sepi. Aku berjaga di kasir sendiri, sedang temanku yang lain ada yang ke toilet dan ada yang sedang istirahat. Hingga tiba-tiba saja aku lihat ada barang yang terjatuh dari rak itu. Kok jatuh sendiri sih? Aku lihat beberapa snack dan botol terjatuh. Aku pun menghampiri rak yang jatuh itu. Jelas tidak ada siapa-siapa. Aku pun memungut barang-barang yang jatuh itu. Dan ketika aku akan berdiri, ya Tuhan, astaga, berdiri sesosok laki-laki di hadapanku. Laki-laki itu Eri. Dia tersenyum padaku dan berkata, Ri, saya ikut nginep di sini ya.